Iya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Tentunya ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda. Ini untuk bisa memberikan ruang ya para pelaku UMKM bagaimana bisa mereka memperkenalkan produk mereka, bagaimana mereka tentunya harapannya mereka bisa bertumbuh ya, smart listener. Baik, untuk sore hari ini kita masih bersama-sama dengan Mbak Dila ya dari owner dari Rose Collection. Jadi untuk Rose Collection ini itu mempunyai banyak produk ya, itu seperti busana, kemudian ada juga berbagai macam ya. Tapi untuk sore hari ini kita fokus ya untuk aksesoris yang dihasilkan oleh Rose Collection. Nah, seperti yang sore hari ini kita juga tadi ya, jadi beberapa produk yang dihasilkan itu diolah dari sisa-sisa rumah tangga ya, dari limbah rumah tangga. Seperti tutup botol ya, kemudian dari dos bekas, kemudian juga ada kain perca ya. Kemudian yang saya pegang ini bagaimana? Kalau ini warnanya coklat keren ya, netral ya, warnanya. Jadi ini dia karena melihat peluang yang ada, orang-orang kan diwajibkan pakai masker untuk mempermudah supaya itu maskernya tidak kemana-mana, tidak tahu simpan di mana, hilang bagaimana. Jadi kita buat begini, ini ada kalungnya, satu set dengan konektornya. Biasa juga orang kan kalau ke pesta maunya yang cantik-cantik, konektornya, mau semuanya yang cetar-cetar, pokoknya mau yang luar biasa, cetar membahana. Jadi kita buat yang berbagai warna, mau serasi sama warna dari atas sampai bawah. Iya, sampai warna ginjal, warna jantung. Cewek-cewek kan begitu tuh, pasti mau yang cantik-cantik, yang cantik warnanya. Jadi itu menjadi peluang juga gitu ya. Peluang juga. Itu warna coklat ya, itu untuk tali jilbab, tali masker ya. Iya, ada warna pink, ada warna biru tua, hitam, pokoknya semua disesuaikan dengan warna busana ya. Betul. Kemudian Dila, ini kalau seperti diinformasikan tadi ya, ini sudah kalau ibu merintis usaha ini kan sudah cukup lama gitu kan. Kemudian di handle oleh Dila di ya 2019. Nah, untuk tantangannya sendiri gimana Dila? Kalau tantangannya sendiri kan ini kita dari Rose Collection-nya sendiri. Rose Collection kan dia produknya jilbab, produknya gamis, mukena yang kayaknya di Makassar itu banyak sekali, di Sentral banyak, di ini banyak. Jadi kita biasanya perang harga. Nah, di situ tantangannya. Karena bahan baku di Makassar juga cukup mahal. Beda kalau di Jawa. Nah, itu tantangannya pertama. Yang pertama harga ya. Yang pertama harga. Perang harga. Terus? Yang kedua, kalau saya model? Ya, model. Jadi untuk budget model kan lumayan lah. Satu kali foto itu pun satu model misalkan satu model baju. Jadi kalau ganti model baju lagi beda berapa lagi harganya, berapa lagi biayanya. Tapi kalau untuk aksesoris bagaimana? Kalau aksesoris tantangannya sendiri, ini kan limbah. Nah, ini cari limbahnya juga yang agak susah lumayan. Kenapa? Bagaimana untuk nah ya kan kan kalau selama ini saya yang ada di rumah, misalkan minum, simpan tutup botolnya. Siapa lagi yang minum, simpan tutup botolnya. Tapi di sekitaran tetangga tidak mungkin kita mau cari dari tetangga sebelah, rumah sebelah. Jadi itu yang agak kesulitan, karena limbah kan juga tidak mungkin kita mau cari di kampung sebelah. Pasti yang dekat-dekat rumah aja. Bila simpan tutup botolmu. Ya kalau mau simpan. Kalau tidak kan juga susah. Atau dibeli. Iya juga boleh juga dibeli, tapi kalau misalkan mau nah, kesadarannya juga warga ini yang harusnya memang harus ada. Kalau misalkan mau, misalkan paling tidak memilah ada tempatnya khusus untuk tutup botol, sampah kering, sampah basah. Ya kan begitu. Sekarang kan tidak campur, pokoknya semua campur. Ada di satu tempat sampahnya, di situ semua sampahnya. Mulai dari sampah rumah tangga, sampah botol, sampah kering semua dicampur ya. Kita kan tidak mungkin juga mau ambil di situ yang tercampur dengan sampah rumah tangganya. Oke. Nah, itu tantangannya juga.
Oke, jadi yang pertama itu tentang untuk perang harga, kemudian untuk model ya, model. limbah rumah tangganya, untuk bahan bakunya. Bahan baku. Jadi kalau semuanya seperti yang diinformasikan tadi ya, jadi untuk pemesanannya sendiri sampai saat ini sudah cukup banyak ya? Pemesanan? Iya. Iya. Alhamdulillah. Kalau semuanya pemesanannya cukup banyak, terus bahan bakunya sedikit, bagaimana dong untuk menyiasatinya? Biasanya kita ambil dari bank sampah yang ada di kelurahan. Oh, jadi siapa yang ke sana, Dila? Biasa saya atau ada yang misalkan ke sana dulu, atau kayak tetangga atau siapa yang bisa disuruh ke sana, bilang ambil dulu, dibeli misalkan toh. Kalau memang lagi butuh-butuhnya kayak ini banyak. Misalkan orang pesan 500 pieces, nah berapa aja stok yang ada toh, cari dulu di sana atau cari di situ di kelurahan, kan ada biasanya bank sampahnya di setiap kelurahan. Biasanya kita juga ambil dari situ, tapi biasanya juga kurang juga kan ininya. Biasanya kan sampahnya juga yang banyak itu kayak sampah dos, sampah gitu yang besar-besar. Kadang itu yang tutup botol begini diabaikan karena dianggap kayak tidak terlalu penting ya, kayak tidak terlalu efek di sampahnya toh. Paling kalau dilihat tutup botol ya sudah dibawa di tempat sampah. Tapi kalau yang dos-dos biasanya baru pindah kumpul. Itu karena kan ditimbang kan? Nah, ditimbang, betul. Dan nilai jualnya lebih mahal kan? Betul sekali. Oke, jadi untuk menyiasatinya itu berartinya pergi ke bank sampah yang ada di kelurahan ya. Kenapa enggak kalau juga bisa bermitra begitu ya? Betul. Bermitra ke depannya ya. Iya. Bisa. Oke, tantangan lainnya apa, Dila? Kalau sejauh ini itu sih. Itu ya. Iya. Jadi pada saat pemesanan cukup banyak, terus untuk bahan bakunya kurang. Iya. Berarti harus mencari tempat lain ya. Oke, kemudian untuk pemasarannya jadi melalui sosial media ya? Ya, sosial media, Facebook, WhatsApp, Instagram. Itu semua diberdayakan? Semua diberdayakan dan dihandle sendiri sama saya. Sebagai admin juga? Sebagai admin, pokoknya posting-posting, foto produk, semua. Curiga nih, tidurnya jam berapa kalau malam? Sampai begadang ya? Enggak juga? Ya kalau ada kerjaan misalkan, kayaknya bagus gini kalau posting Kak besok pagi. Jadi waktu-waktu postingnya ada tertentu, jam-jam tertentu yang banyak dilihat orang. Jam-jam berapa? Ya kalau aku baca insight-nya Instagramku, dia itu sudah maghrib. Iya, bagus itu jam-jam 7, setengah 8 ya. Itu bagus ya untuk posting. Jadi seharian ini urus properti. Kan ada kain di rumah. Kain yang ada di rumah saja. Itu warna untuk propertinya supaya cantik pada saat difoto kan. Pakai foto handphone. Di depan rumah banyak bunga-bunga anak tanam ibu. Ku ambil satu, ku cabut. Ada yang ku kirimkan yang tangkai. Iya. Pokoknya diatur saja, ada bunga-bunganya atau ada apanya di situ. Pokoknya dibuat cantik begitu ya, supaya menarik cantik. Ya. Fotografernya saya, yang edit saya, yang posting saya, pikir copywriting saya. Semuanya dilakukan ya. Balas chat konsumen saya, kadang-kadang juga yang jadi kurir saya, Kak. Luar biasa ya. Pokoknya merintis dulu tuh. Baik, itu tadi ya. Jadi beragam cara dilakukan ya untuk bisa lebih dikenal ya. Jadi untuk posting untuk memperkenalkan aksesorisnya itu di jam-jam berapa? Kalau malam habis maghrib ya? Iya. Kalau pagi? Biasanya kalau pagi itu agak susah ya. Kayaknya orang sibuk beraktivitas ya. Jadi saya juga sibuk urus postinganku. Jadi apa yang mau aku posting sebentar malam, kadang lagi kayaknya besok beda posting tengah malam sekali kayak terlambat toh. Jam beda besok ya. Oke. Jadi untuk pemesanannya nih Dila, untuk pemesanan aksesorisnya sekarang di mana-mana saja yang pesan ini? Kalau aksesoris yang begini banyak, karena kan pernah Kak juga menjual di Lego CPI. Iya. Cuman sekarang lagi tutup. Itu lagi renovasi sepertinya ya? Jadi bagus di sana pemesanan. Kan ada juga kayak via Facebook yang mesan atau Instagram begitu aja. Ada komunitasnya kah, Dila? Belum selama ini? Belum. Harusnya dibentuk ya. Jadi bisa saling menguatkan, bisa saling support begitu ya sesama UMKM. Ada di komunitas, cuman komunitasnya itu
beda jenis usaha. Bagusnya kan yang kalau satu jenis usaha toh. Oke. Ya misalkan fashion semua. Ya aksesoris Iya, aksesoris semua ya. Ini rencana mau Kak pisah yang souvenir sama yang fashion. Iya, Iya, supaya orang lebih tersegmentasi juga bilang, oh kalau souvenir itu saya carinya di sini. Oke. Baik, kita terbatas oleh waktu ya. Mungkin apa ya untuk quote dari seorang Dila ini bagaimana untuk bisa survive ya menjalankan usahanya ya. Untuk cita-citanya juga ke depannya bagaimana Dila? Oh, kalau saya usaha itu pokoknya action dulu. Maju saja dulu. Di belakang itu misalkan ada kerikil, maju saja. Itu ide jangan ditunggu matang sekali baru dimulai. Ada ide sedikit, maju nanti itu jalan sendiri terarah sendiri jalan. Jelas ada tujuanmu, apa tujuanmu, tetapkan dulu di awal apa tujuanku. Terus kalau saya berpikir kalau ada impianmu jangan tanggung-tanggung. Pokoknya mau Kak bikin kuliner nanti 2022 10 cabangnya. Jangan bilang nanti gagal belum mulai gagal pikir sudah melupakan duluan ya. Jadi anak muda itu harus kita tangguh pantang menyerah, strong pantang menyerah. Harus lebih kreatif. Kalau saya juga berpikir anak muda itu harusnya lebih maju. Kenapa? Dia melek internet, teknologi, dia tahu semua. Instagram jangan cuma dibikin postingan-postingan galau. Pakai jualan. TikTok jangan cuma joget-joget, pakai jualan. TikTok itu sebenarnya power sekali. Cuman orang pakai joget-joget. Jadi mending itu diarahkan ke bisnis. Lebih menghasilkan. Dan jadi, banyak uangnya. Jadi menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Itu menambah pundi-pundi keluarga. Betul. Ya. Baik, untuk next mungkin apa yang ingin diraih lagi Dila dari usahanya? Kalau ini kuliner sisa difokuskan, dikembangkan. Rencana mau bikin usaha kuliner dan lain-lainnya dan kawan-kawannya ya nanti ya. Lagi siapa tahu ada lagi undangan selanjutnya nanti dibahas. Saya doakan ya nanti kalau pas ke Smart FM lagi udah nggak jomblo lagi. Nah itu dia yang pentingnya siapa tahu. Baik, sekali lagi ya untuk lebih mengenal lagi untuk Rose Collection ini untuk Instagramnya apa bisa disebut ya Dila? Instagramnya @rose.collection_. Alamatnya Jalan Sultan Abdullah Raya, RT 2 RW 6 Kelurahan Buloa. Cari saja di situ di mana rumahnya Ibu Ros. Nah, tahu itu satu kelurahan. Nomor WhatsAppnya 0878 82 97 81 290. Jadi kalau semuanya mau lebih tahu lebih banyak lagi langsung aja ya ke Instagramnya tadi @rose.collection_. Itu bisa melihat semua ya produk-produk yang ditawarkan oleh Rose Collection. Baik, sukses ya untuk usahanya ya Dila ya. Amin. Baik, dan Smart Listener demikian untuk Senin Inspirasi kita. Nantikan terus Senin Inspirasi tentunya minggu depan dengan tamu yang berbeda.